Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah kami selesaikan. Tugas besar ini merupakan kolaborasi dari 3 mata kuliah, yaitu Perilaku Konsumen, Desain Grafis, dan Writing. Tugas ini bertujuan untuk membantu mempromosikan UMKM Cireng GoFood, sebuah UMKM yang menjual produk cireng isi dengan berbagai varian rasa. Melalui perilaku konsumen, kami menganalisis siapa saja target pasar dari Cireng GoFood dan memahami kebiasaan serta preferensi mereka. Dari copywriting, kami menyusun naskah promosi yang relevan dan menarik perhatian dengan menggunakan teknik AIDA dan PAS. Sementara dari desain grafis, kami menghasilkan materi visual berupa poster promosi yang mendukung strategi pemasaran dan logo sebagai tanda pengenal produk. Untuk lebih lengkapnya, mari kita mulai penjelasan hasil yang telah kami capai. Latar belakang UMKM Cireng Isi. Kelompok kami memilih UMKM dengan produk cireng isi karena merupakan salah satu cemilan tradisional yang sedang populer di berbagai kalangan. Awalnya, cireng ini hanya olahan aci yang digoreng tanpa isi. Namun, agar tetap relevan di pasaran kompetitif, maka inovasi pada cireng ini sangat diperlukan seperti menghadirkan varian isi ayam suwir, bakso pedas, dan keju lele. UMKM ini berupaya memberikan sentuhan modern agar tetap menarik perhatian konsumen dari berbagai segmen. Selanjutnya ada target pasar. Cireng GoFood termasuk dalam bagian mikrokultur, yaitu kelompok konsumen dengan preferensi spesifik terhadap produk tertentu. Produk ini berupa makanan tradisional yang berbahan dasar aci dengan varian isi seperti ayam suwir, bakso, dan keju. Target pasar dari Cireng GoFood adalah komunitas kecil, pecinta kuliner lokal yang berada di wilayah geografis tertentu, memiliki dukungan terhadap UMKM, serta hubungan emosional yang kuat dengan produk tradisional. Sebagai bagian dari mikrokultur, komunitas konsumen dari Cireng GoFood ini bersifat lebih kecil dan lebih terfokus dibandingkan dengan bagian subkultur. Meskipun pengaruhnya terbatas, namun komunitas ini menunjukkan preferensi yang sangat spesifik terhadap makanan tradisional yang inovatif. Kemudian, ada karakteristik mengapa sih UMKM dari Cireng GoFood ini yang menjadi bagian dari mikrokultur. Yang pertama itu preferensi spesifik konsumen. Konsumen dari Cireng GoFood ini umumnya memiliki preferensi terhadap cemilan yang gurih dan pedas dengan tekstur renyah di luar dan kenyal di dalam. Lalu yang kedua ada target pasar yang terfokus. Produk dari Cireng GoFood ini menargetkan komunitas kecil, terutama pecinta kuliner lokal atau tradisional yang menghargai cita rasa khas dan keunikan dari produk yang dihadirkan. Yang ketiga ada geografis tertentu. Cemilan cireng isi seperti produk dari Cireng GoFood ini cenderung populer di wilayah perkotaan seperti Bandung, Jakarta, dan wilayah di sekitarnya, di mana ada permintaan yang tinggi terhadap cemilan berbahan dasar aci dan budaya kuliner lokal yang berkembang. Yang terakhir ada inovasi pada produk. Konsumen dari mikrokultur seperti yang dimiliki oleh Cireng GoFood ini cenderung lebih terbuka terhadap inovasi. Mereka senang bereksperimen dengan produk yang baru dan menawarkan variasi rasa atau inovasi dalam cara penyajian, sejalan dengan karakteristik mikrokultur yang cenderung menyukai perubahan dan eksperimen dalam produk yang mereka pilih. Baik, selanjutnya ada profil target konsumen dari UMKM Cireng GoFood. Yang pertama itu ada usia. Usia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada generasi Z yang terdiri dari 13 sampai 24 tahun. Nah, Gen Z ini biasanya terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang cenderung memiliki rasa FOMO dan tertarik mencoba varian baru dari cemilan seperti cireng isi dengan berbagai pilihan rasa. Mereka sangat dipengaruhi oleh tren yang berkembang di media sosial dan cenderung mencari cemilan praktis yang cocok untuk dinikmati saat berkumpul bersama teman-teman. Lalu yang kedua ada milenial yang terdiri dari usia 24 sampai 35 tahun. Nah, kelompok ini terdiri dari pekerja profesional dan ibu rumah tangga yang umumnya berada pada tahap
kehidupan yang lebih stabil secara finansial. Namun, mereka ini memiliki aktivitas yang padat sehingga lebih mencari camilan yang praktis dan cepat disajikan agar bisa dikonsumsi baik sendiri ataupun bersama keluarga. Yang kedua ini ada latar belakang. Latar belakang, kalau untuk belajar biasanya dia ini memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap berbagai jenis camilan, khususnya yang menawarkan rasa gurih dan pedas. Mereka ini cenderung menjelajahi berbagai pilihan camilan di pasar dan selalu tertarik untuk mencoba varian baru yang unik dan yang sedang tren. Kalau untuk pekerja, biasanya mereka ini berasal dari kalangan pekerja yang aktif, baik dari sektor swasta maupun negeri, serta wirausahawan yang mendukung produk-produk lokal. Lalu yang ketiga adalah keluarga. Keluarga ini bisa single atau berkeluarga. Kalau untuk yang single, biasanya mereka tinggal sendiri atau masih bersama keluarga, tetapi mencari camilan yang mudah dan cepat untuk disajikan. Kalau untuk yang berkeluarga, biasanya mereka pasangan muda dengan 1-2 anak yang mencari cemilan yang enak dan praktis untuk dinikmati bersama dengan keluarganya. Lalu yang keempat ada keyakinan agama. Biasanya mayoritas konsumen dari Cireng.Food ini mereka beragama Islam karena mereka memilih makanan yang terjamin kehalalannya dan memperhatikan kebersihan serta kualitas bahan makanan yang dikonsumsi. Lalu yang terakhir ada pengaruh komunitas. Untuk Gen Z sendiri biasanya mereka cenderung terinspirasi oleh influencer dan tren di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Mereka ini mengikuti rekomendasi dari influencer makanan yang sedang populer. Kalau untuk milenial sendiri, mereka ini lebih terpengaruh kepada rekomendasi dari kerabat atau teman-teman yang pencinta cemilan gurih dan pedas. Mereka ini cenderung mempercayai rekomendasi yang diberikan oleh orang-orang terdekat dalam memilih camilan yang mereka konsumsi. Selanjutnya media komunikasi. Untuk media komunikasi, kelompok kami menggunakan aplikasi Instagram dan TikTok karena keduanya memiliki audiens yang luas, khususnya di kalangan muda yang aktif mengikuti tren terbaru. Di Instagram, kami memposting poster produk kami untuk menarik perhatian audiens, menggunakan fitur story untuk konten singkat, menggunakan hashtag, dan menambahkan lokasi untuk menjangkau konsumen di sekitar. Sedangkan di TikTok, kami memposting video dengan menggunakan sound yang sedang viral, menggunakan hashtag FYP untuk menjangkau para audiens, dan membuat konten kreatif untuk meningkatkan kesadaran merek. Dalam media komunikasi ini, keduanya memiliki keunggulan tersendiri, seperti TikTok unggul dalam video kreatif, sementara Instagram memiliki fitur marketplace yang mempermudah transaksi. Platform ini sangat mendukung media komunikasi berbasis visual kami, sehingga produk kami dapat ditampilkan secara menarik melalui foto dan video kreatif. Selain itu, fitur interaktif seperti komentar atau live streaming memungkinkan kami untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen. Dengan biaya yang efisien, kedua platform ini memberikan peluang besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk kami ke pasar yang lebih luas. Oke, pada bagian selanjutnya kami akan menjelaskan tentang strategi atau teknik yang akan digunakan dalam pembuatan konten promosi. Kami membuat konten promosi berupa poster dan video. Nah, dalam pembuatan konten poster ini, kami menerapkan atau mengimplementasikan struktur dari copywriting. Struktur copywriting ini adalah naskah yang mencakup susunan atau format teks tertentu yang digunakan untuk membuat konten yang menarik, persuasif, dan efektif dalam mencapai tujuan pemasarannya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang struktur copywriting yang ada di dalam poster dan dalam caption postingannya. Kita akan menjelaskan yang ada di dalam poster terlebih dahulu. Nah, di sini struktur dari copywriting yang ada dalam poster meliputi headline, subheadline, body copy, dan call to action. Headline utama pada desain poster Ciringgo merujuk pada kata cireng isi sebagai produk yang diiklankan. Konsep tulisan ini bertujuan untuk langsung menonjolkan nama produk dengan kesan kuat dan mudah diingat.
Selanjutnya ada subheadline. Pada desain poster Ciringgo merujuk pada kalimat crunchy and chewy yang menggambarkan karakteristik dari produk itu sendiri, yaitu tekstur luar yang crunchy atau renyah dan dalamnya yang chewy atau kenyal. Lalu ada body copy. Pada desain poster Ciringgo merujuk pada informasi harga dan penawaran mulai dari Rp10.000. Informasi harga ditulis dengan font besar, memastikan audiens dapat melihat keunggulan produk dari segi harga yang terjangkau, serta kalimat 5 pieces cireng isi can be mixed memberikan penjelasan fleksibilitas dan variasi dari produk yang ditawarkan. Lalu yang terakhir ada call to action. Pada desain poster Ciringgo merujuk pada kalimat order now yang bertujuan untuk merangsang, mengajak, atau meminta audiens untuk melakukan tindakan tertentu seperti pembelian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur yang ada di dalam captionnya. Di dalam penulisan caption, kami menggunakan teknik copywriting yaitu AIDA, Attention, Interest, Desire, dan Action. Pada kalimat pertama, lagi cari cemilan yang bikin harimu lebih seru, yuk cobain cireng isi dari Ciringgo dengan teksturnya di luar, lembut kenyal di dalam. Ini merupakan attention, yaitu kalimat pembuka yang menarik perhatian audiens. Pernyataan ini langsung menyasar kebutuhan atau keinginan audiens akan cemilan yang dapat membuat hari mereka lebih menyenangkan dan karakteristik cireng yang renyah di luar dan lembut di dalam. Lalu kalimat selanjutnya, cireng isi kami hadir dengan 3 pilihan rasa spesial loh, mulai dari ayam suwir, bakso pedas, dan selanjutnya. Nah, itu termasuk ke dalam interest yang menjelaskan produk secara lebih rinci mengenai variasi cireng dengan pilihan rasa yang menggoda dan menggugah selera, sehingga meningkatkan keinginan audiens untuk mencoba produk cireng isi tersebut. Lalu ada kalimat berikutnya. Bayangin gigitan pertama saat crunchy-nya kulit cireng bertemu dengan isi yang melting dalam mulutmu, pasti bakal enak banget kan? Nah, ini termasuk ke dalam desire atau kalimat pembangkit yang membangkitkan keinginan audiens dengan memberikan gambaran menarik tentang pengalaman yang akan dirasakan ketika audiens mengonsumsi cireng tersebut. Lalu yang terakhir ada tunggu apa lagi? Order sekarang dan nikmati kelezatan cireng isi Ciringgo langsung di rumahmu. Ini merupakan ke dalam action atau call to action. Kalimat ini merasa mengajak, mendorong audiens untuk melakukan tindakan tertentu, yaitu pembelian. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik promosi dalam konten video. Kami menggunakan teknik yaitu pemanfaatan sound viral. Sound viral ini dapat meningkatkan visibilitas konten karena algoritma platform sering memprioritaskan video dengan sound yang relevan. Ciringgo menggunakan sound viral yang relevan untuk mempresentasikan produk cireng isi kami secara menarik dengan irama sound tersebut. Lalu, kami juga menonjolkan keunikan produk. Kami mengalir video produk dengan teknik close up atau merekam secara dekat ke objek sehingga menunjukkan karakteristik produk yang memiliki teksturnya, isian melimpah, dan penyajian yang menggugah selera audiens yang melihatnya. Lalu kita juga menggunakan format video yang singkat. Konten video didesain agar singkat, hanya kisaran 10-15 detik, guna penyampaiannya pesan secara langsung dan tidak bertele-tele, dengan fokus menarik perhatian di 3 detik pertama. Identitas konsumen yang diaktifkan melalui elemen desain. Identitas konsumen dalam desain poster Ciringgo.food ditonjolkan melalui beberapa elemen desain yang efektif. Yang pertama itu ada warna. Warna merah pada poster digunakan untuk menggugah selera konsumen yang melihat poster tersebut dan melambangkan semangat serta rasa pedas. Sementara hitam memberikan kesan elegan dan modern, membantu produk terlihat lebih menonjol. Lalu ada simbol. Penggunaan cabai sebagai simbol menunjukkan rasa pedas yang menarik bagi penggemar makanan pedas. Lalu api melambangkan sensasi panas. Pedas dari cabai sebagai cita rasa yang menggugah semangat dan sebagai penambah ikonik di poster tersebut. Yang terakhir itu ada bentuk. Desain yang modern dan minimalis menambah daya tarik visual yang membuat poster lebih menarik bagi konsumen. Jadi secara keseluruhan, semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan identitas yang kuat dan menarik bagi target audiens Ciringgo.food. Yang selanjutnya ada bahasa dan narasi yang relevan untuk mempengaruhi konsumen secara emosional.
Yang pertama ada kenangan. Rasakan nostalgia dalam setiap gigitan. Ciringgo membawa kamu kembali ke masa kecil dan mengingatkan kamu ke momen sederhana yang tak terlupakan. Yang kedua ada kualitas produk. Di kualitas produk terdiri dari dua, yaitu Ciringgo bukan hanya sekedar camilan. Ini adalah rasa yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Ciringgo olahan dengan cinta dan bahan yang berkualitas. Yang kedua ada isi yang melimpah, harga yang murah, dan rasa yang bikin ketagihan akan membuatmu tidak mudah berpaling. Yang ketiga dari nilai lokal. Dengan membeli produk kami, kamu telah mendukung UMKM dan membantu kami untuk terus melestarikan budaya kuliner Indonesia. Dan yang terakhir dari kebutuhan konsumen. Lapar tapi bosan dengan camilan biasa. Ciringgo siap memanjakan lidah Anda. Baik, selanjutnya adalah kita akan menganalisis hasil dari konten promosi yang telah kita upload pada dua platform media sosial, yaitu ada Instagram dan TikTok. Untuk analisis konten promosi, yang pertama kita akan menganalisis TikTok terlebih dahulu. Jika dilihat dari metrik utamanya, tayangan video yang menunjukkan jumlah total kali video dilihat oleh pengguna TikTok. Dalam konten ini, video telah ditonton sebanyak 254 kali. Lalu total waktu putar, yaitu durasi total waktu yang dihabiskan pengguna untuk menonton video. Dalam hal ini, pengguna secara total telah menonton video selama 33 menit 8 detik. Kemudian waktu tonton rata-rata yang menunjukkan rata-rata durasi yang ditonton oleh setiap pengguna yang melihat video. Dalam konten ini, rata-rata pengguna hanya menonton video selama 6,6 detik. Kemudian menonton video secara utuh, yaitu persentase ini menunjukkan berapa persen pengguna yang menonton video sampai selesai. Hanya ada 19,77% pengguna yang menonton video sampai akhir. Kemudian yang terakhir ada pengikut baru, yaitu menunjukkan jumlah pengguna baru yang mengikuti akun setelah menonton video ini. Dalam konten ini, Ciringgo mendapatkan 5 pengikut baru. Jika dilihat dari jenis penonton, sebagian besar penonton konten video ini adalah pengguna baru yang belum pernah menonton video dari akun ini sebelumnya, dengan nilai 99%. Ini menandakan bahwa video berhasil menjangkau audiens baru. Jadi, hasil dan kesimpulan dari analisis konten promosi pada TikTok, waktu tonton rata-rata yang sangat singkat, yaitu 6,6 detik, mengindikasikan bahwa konten belum cukup menarik perhatian pengguna untuk menonton sampai selesai. Lalu, meskipun jumlah tayangan cukup lumayan, namun persentase penonton yang menonton video secara utuh sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk meningkatkan engagement dengan memperbaiki kualitas video dan konten. Sebagai besar penonton adalah pengguna baru, menunjukkan bahwa konten berhasil menarik perhatian pengguna TikTok yang belum mengenal Ciringgo sebelumnya. Kemudian kita akan menganalisis konten promosi pada Instagram. Di sini kami menggunakan CTR atau click through rate, yaitu seberapa sering orang mengklik iklan produk dibandingkan dengan jumlah orang yang melihatnya. Diketahui data pada insert postingan, aktivitas profil seperti mengikuti ada 1, akun yang jangkau ada 1366. Jika dimasukkan ke dalam rumus, menghasilkan CTR sebesar 0,073%. Jadi kesimpulannya, dari total 1366 akun yang dijangkau oleh Reels, hanya 1 akun yang melakukan tindakan nyata, yaitu mengikuti profil. Ini menunjukkan bahwa meskipun Reels berhasil dalam menjangkau banyak audiens, tingkat ketertarikan atau konversi audiens untuk melihat lebih jauh ke profil sangat rendah. Kemudian sebagian besar audiens yang dijangkau sebanyak 98,5% bukan pengikut. Hal ini positif karena konten menjangkau audiens di luar basis pengikut, tetapi konversi mereka untuk menjadi pengikut sangat minim. Kemudian waktu menonton rata-rata hanya 4 detik, yang berarti sebagian besar audiens tidak menonton Reels sampai selesai. Kemudian dari 1663 pemutaran didapatkan 54 interaksi, di mana 50 suka, 2 komentar, dan 2 dibagikan. Rasio interaksi terhadap total tayangan adalah sekitar 3,25%, yang cukup baik untuk engagement tetapi tidak cukup kuat untuk mendorong tindakan profil seperti mengikuti atau follow. Lalu, platform mana sih yang lebih efektif?
Untuk mengevaluasi dan membandingkan efektivitas promosi pada dua platform, yang dimana yaitu TikTok dan Instagram Reels, kami memilih menggunakan metode A/B testing karena dinilai lebih efektif. Dilihat dari jangkauan dan tayangan, TikTok mendapatkan 254 tayangan, dan Instagram Reels mendapatkan 1663 pemutaran dari 1366 akun yang dijangkau. Ini menunjukkan Instagram Reels menjangkau audiens lebih banyak dibandingkan TikTok. Namun jangkauan yang luas tidak selalu berarti promosi lebih efektif jika engagement atau konversi rendah. Lalu jika dilihat dari waktu tonton rata-rata, TikTok mendapatkan 6,6 detik, sedangkan Instagram mendapatkan 4 detik. Ini menunjukkan TikTok memiliki durasi tonton rata-rata lebih lama, yang mengindikasikan bahwa audiens TikTok lebih terlibat dengan kontennya dibandingkan audiens di Instagram Reels. Lalu yang terakhir ada konversi ke pengikut baru. TikTok mendapatkan 5 pengikut baru dari 254 tayangan. Jika dikonversikan maka bernilai 1,97%. Sedangkan Instagram Reels mendapatkan 1 pengikut baru dari 1663 tayangan. Jika dikonversikan menghasilkan 0,06%. Ini menunjukkan bahwa TikTok jauh lebih efektif dalam menghasilkan pengikut baru dibandingkan Instagram Reels. Jadi kesimpulannya, meskipun Instagram Reels memiliki jangkauan lebih luas, TikTok lebih efektif dalam hal durasi tonton dan konversi menjadi pengikut baru. Ini menunjukkan bahwa audiens TikTok lebih terlibat dan tertarik pada konten dibandingkan audiens Instagram Reels. Oleh karena itu, promosi di TikTok lebih efektif untuk konten ini. Tetapi, dari kedua platform memiliki kelebihan masing-masing. Jika tujuannya meningkatkan engagement, TikTok mungkin lebih efektif karena durasi tonton rata-rata yang lebih tinggi cenderung mendukung interaksi. Sedangkan jika tujuannya menjangkau audiens, Instagram Reels mungkin lebih sesuai karena jangkauan yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.